Sahabat Shalom, Bapak Yahweh memberkati kita sekalian. Malam hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam ibadah Sabat kita akan bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Dan kita juga akan bersama-sama belajar firman Tuhan dan Torah Bapak Yahweh yang akan berbicara tentang Beselem Elohim atau dalam citra Elohim. Apa artinya ini? Mari kita bersama-sama membuka kitab suci kita di dalam dua kitab, yaitu kitab Beresit atau kitab Kejadian pasal pertama ayat yang ke-27, dan saudara siapkan juga kitab Yesaya pasal ke-43 ayat yang keempat. Kita buka dulu di dalam kitab Beresit atau Kejadian pasal pertama ayat yang ke-27. Di situ dikatakan, maka Elohim menciptakan manusia dalam citranya. Dalam citra Elohim dia telah menciptakannya, laki-laki dan perempuan dia telah menciptakan mereka. Satu lagi di dalam kitab Yesaya pasal ke-43 ayat yang keempat. Di situ dikatakan, sebab engkau telah menjadi berharga di mataku, engkau dihormati dan aku mengasihimu, dan aku memberikan orang-orang sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti jiwamu. Amin. Sebelum kita masuk lebih dalam saudara, saya rindu kita baca Yesaya 43 ayat 4 ini bersama-sama saudara ya. Kita resapi, kita rasakan betul-betul. Seolah-olah Bapak Yahweh itu seperti sedang ngomong langsung kepada kita. Amin saudara. Ya, kita baca bersama-sama. Alef, Bet, Gimel. Sebab engkau telah menjadi berharga di mataku. Engkau dihormati dan aku mengasihimu. Dan aku memberikan orang-orang sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti jiwamu. Amin. Haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang kita baca di dalam kedua kitab ini, secara khusus yang kita baca di dalam kitab Yesaya 43 ayat yang keempat ini. Memang pada waktu itu Yesaya 43 ayat 4 ini secara khusus ditujukan kepada Yakub dan kepada bangsa Israel. Tapi dengan kita yang sekarang ini sudah dibawa Bapak Yahweh masuk ke akar Ibrani. Maka ketika sekarang saudara dan saya itu sudah masuk ke akar Ibrani, Yesaya 43 ayat 4 ini tidak lagi eksklusif untuk orang-orang Israel. Tetapi Yesaya 43 ayat 4 ini juga berlaku untuk saudara dan saya. Karena apa saudara? Karena kita sekarang sudah dibawa Bapak Yahweh masuk ke mana? Ke akar Ibrani. Jadi karena kita sudah dientenkan ke akar sumber kita yang benar, yang seharusnya akar sumber itu sejak dulu mengisi atau mensuplai makanan rohani untuk iman percaya kita. Tetapi seperti kita ketahui, dulu kita belum disuplai oleh akar Ibrani iman kita. Tetapi begitu sekarang kita sudah disuplai rohani kita, makanan untuk iman kita itu dari akar sumber yang benar, yang disebut dengan akar zaitun yang penuh getah atau akar Ibrani. Maka ayat di dalam kitab Yesaya 43 ayat 4 ini tidak lagi eksklusif untuk orang-orang Israel, tapi juga untuk saudara dan saya. Ini sama seperti halnya dengan konsep keselamatan saudara. Sebelum Yesus mati, saat itu keselamatan itu eksklusif menjadi miliknya orang-orang Israel atau orang-orang Yahudi. Tapi begitu Yesus mati, keselamatan itu terbagi untuk semua bangsa-bangsa atau yang seringkali disebut dengan Goyim. Keselamatan yang tadinya eksklusif miliknya orang-orang Yahudi atau bangsa Israel, begitu Yesus mati di kayu salib, saat itu juga
keselamatan itu terbagi untuk semua bangsa. Dan sekarang ini saudara, keselamatan untuk goyim atau untuk bangsa-bangsa, pintu keselamatannya itu sedang dibuka lebar-lebar. Kalau goyim itu peka dan mereka tahu, seharusnya mereka cepat-cepat berlari dan masuk ke dalam pintu keselamatan itu. Karena apa? Karena pintu keselamatan itu dibukanya tidak lama saudara. Tidak lama lagi pintu keselamatan untuk goyim ini akan ditutup. Dan begitu pintu keselamatan untuk goyim itu ditutup, saat itu sudah tidak ada lagi kesempatan untuk goyim atau orang-orang di luar Yahudi untuk diselamatkan. Karena saat itu pintu keselamatan untuk goyim itu akan ditutup, dan di waktu yang bersamaan Bapak Yahweh itu akan membuka satu pintu lagi yang dikhususkan untuk orang-orang Yahudi atau orang-orang Israel untuk mencari bilangan 144.000 orang-orang Yahudi, yang tentunya 144.000 orang Yahudi itu harus orang-orang Yahudi yang percaya Bapak Yahweh dan Yesua dan juga memanggil kepada nama Yahweh dan Yesua. Dan nanti begitu pintu keselamatan untuk orang Yahudi yang jumlahnya 144.000 orang ini sudah digenapi kuotanya, maka saat itu pintu keselamatan atau semua pintu keselamatan itu akan ditutup, dan di situ Yesua akan datang menjemput saudara dan saya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan sekarang kita ini sudah masuk ke akar Ibrani, kita sudah dientenkan ke akar pohon zaitun yang penuh getah. Sekali lagi, Yesaya 43 ayat 4 yang dikatakan bahwa engkau sangat berharga di mataku. Bahkan tidak hanya dikatakan berharga, tapi kita itu dikatakan apa saudara? Mulia dalam pandanganku. Yang sekarang mulia di pandangan matanya Bapak Yahweh itu tidak hanya orang-orang Yahudi, tetapi saudara dan saya itu juga sangat mulia dan berharga di mata Bapak Yahweh. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita memperhatikan di dalam kitab Yesaya tadi, di situ ada satu perkataan dari Bapak Yahweh yang saya katakan perkataan ini sangat luar biasa dalam artinya saudara. Tadi kalau saudara memperhatikan di dalam kitab Yesaya 43 ayat 4, di situ ada kata-kata dari Bapak Yahweh yang dikatakan, engkau telah menjadi berharga di mataku, engkau dihormati dan aku mengasihimu. Saudara, saya sangat yakin saudara, ketika Bapak Yahweh dulu mengatakan ini kepada Yakub, Bapak Yahweh waktu itu pasti mengatakan kata-kata ini dengan penuh perasaan cinta yang sangat dalam kepada Yakub atau kepada Israel. Karena apa? Karena di sini Bapak Yahweh itu sangat ingin menunjukkan betapa dalam rasa cintanya kepada anak-anaknya. Dan Bapak Yahweh sekarang ini, kalau tadi kita sudah diberitahu, Yesaya 43 ayat 4 itu tidak lagi eksklusif untuk orang Israel, tapi juga untuk kita. Berarti sekarang ini sebetulnya Bapak Yahweh itu juga ingin menunjukkan perasaan cintanya yang sangat dalam itu juga kepada kita saudara, kepada saudara dan saya. Yang ingin Bapak Yahweh sampaikan di dalam Yesaya 43 ayat 4 itu kalau saya simpulkan dengan satu bahasa yang sederhana. Di situ sebetulnya Bapak Yahweh itu cuma pengen ngomong apa? Bahwa antara kita dengan Bapak Yahweh itu sekarang sebetulnya bukan seperti orang lain lagi. Antara kita dengan Bapak Yahweh itu bukan seperti orang lain. Tetapi saking dekatnya kita dengan Bapak Yahweh, sampai-sampai Bapak Yahweh mengatakan apa? Engkau dihormati, mulia dan berharga di dalam
pandanganku. Kata-kata ini sebetulnya kalau saya bahasakan dengan bahasa yang lain, Bapak Yahweh itu cuma pengen memberitahu kita apa sih? Kamu dan aku itu sekarang sudah bukan kayak orang lain lagi. Tapi betul-betul kamu itu anakku yang sangat aku kasihi. Sehingga ketika kita sudah disebut sebagai anak, kalau kita perlu apa-apa, ya kita minta sama Bapak Yahweh itu tidak usah pakai sungkan-sungkan, saudara. Kita minta kepada Bapak Yahweh itu sama seperti ketika kita minta kepada orang tua kita sendiri. Karena sekali lagi antara kita dengan Bapak Yahweh sekarang ini sudah bukan seperti orang lain lagi. Tapi hubungan kita dengan Bapak Yahweh itu hubungan yang betul-betul seperti bapak dan anak secara biologis. Amin. Itu sudah betul-betul seperti bapak dan anak secara biologis, saudara. Bahkan seorang cendekiawan Islam yang bernama Abdul Rahman Wahid atau yang dikenal dengan siapa? Gus Dur. Itu juga mengakui, dia mengatakan apa? Dari semua iman percaya yang memanggil Tuhannya, yang paling dekat itu cuman orang yang beriman kepada Bapak Yahweh. Ini saya sebut dengan bahasa saya sendiri. Karena kalau saya mengutip letterless kata-katanya Gus Dur, itu dikatakan begini. Dari semua iman percaya yang paling dekat dengan Tuhannya, itu cuman orang Kristen. Karena cuman orang Kristen yang manggil Tuhannya itu dengan sebutan apa? Bapa. Yang lainnya enggak. Tapi hanya Kristen yang memanggil Tuhannya dengan sebutan Bapa. Jadi ini bukti bahwa orang dari iman percaya yang lain pun ngerti dan tahu betul bahwa kita dan Tuhan kita, sekali lagi saudara camkan ini baik-baik, itu bukan orang lain lagi. Amin. Kita seperti bapak dan anak secara biologis. Bahkan saya percaya saudara, ketika Bapak Yahweh itu ingin mendekatkan dirinya dengan kita, mendekatkan hatinya dengan kita, tidak menutup kemungkinan Bapak Yahweh itu bisa jadi mendekatnya kepada kita itu jauh lebih dekat daripada orang tua kita sendiri. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ini kalau kita melihat di dalam kitab Yesaya 43 ayat yang keempat. Tapi kalau kita melihat di dalam kitab Yesaya 49 ayat yang ke-15 sampai dengan yang ke-16. Di situ nanti kita akan semakin tahu seperti apa rasa cintanya Bapak Yahweh itu kepada kita. Atau sedalam apa rasa cintanya Bapak Yahweh itu kepada kita. Coba kita buka dulu Yesaya 49 ayat yang ke-15 sampai dengan yang ke-16. Di situ dikatakan, dapatkah seorang wanita melupakan anaknya yang masih menyusu, sehingga dia tidak menyayangi anak kandungnya? Sekalipun mereka dapat melupakan, tetapi aku Yahweh tidak akan melupakan engkau. Coba kita baca ayat 16 bersama-sama. Alef, Bet, Gimel. Lihatlah, aku telah mengukirmu di telapak tanganku. Tembok-tembokmu senantiasa ada di hadapanku. Amin. Haleluya. Saya yakin saudara, setelah membaca ayat ini, secara khusus ayat yang ke-16, di situ saudara pasti akan semakin tahu seperti apa dalamnya rasa cintanya Bapak Yahweh itu kepada kita. Nah ini yang kita baca, itu Yesaya 49 dalam bahasa Indonesia. Tapi dari bahasa Indonesianya saja, saya yakin dan percaya saudara pasti sudah bisa melihat seperti apa dalamnya kasih Bapak Yahweh itu untuk saudara dan saya. Tapi kalau saya coba ajak saudara melihat Yesaya 49 ayat 16 ini secara khusus untuk satu kata saja, saudara nanti akan semakin ngerti betapa dalamnya kasih Bapak Yahweh itu kepada kita.
Kalau kita melihat ayat ini dari bahasa Ibrani, di situ kita akan menemukan satu kata yang ditulis dengan kata hakotik, yang adalah dari kata dasar hakak. Hakak artinya adalah engrave atau mengukir. Nah, hakak atau engrave atau mengukir ini adalah satu bukti cinta kasih Bapak Yahweh kepada kita. Bahkan saking berharganya saudara dan saya, sampai-sampai Bapak Yahweh itu mengukir wajah dan nama kita di telapak tangannya. Perhatikan yang saya highlight warna kuning ini. Ketika Bapak Yahweh itu sangat mencintai saudara dan saya, Bapak Yahweh itu tidak cuma nulis loh saudara, tidak cuma gambar wajah saudara dan saya. Tapi yang dilakukan Bapak Yahweh kira-kira kalau saya gambarkan seperti ini. Dia ukir wajah dan nama kita di telapak tangannya. Sekarang coba saudara bayangkan betapa sakitnya Bapak Yahweh ketika mengukir wajah dan nama kita di telapak tangannya. Kita kebret silet saja sudah kaing-kaing, atau kita sudah kicat-kicat, kita sudah kesakitan. Sekarang coba saudara bayangkan sakitnya Bapak Yahweh itu kira-kira seperti apa ketika mengukir wajah dan nama kita di telapak tangannya seperti ini. Saya bayangkan saudara, ketika Bapak Yahweh mengukir wajah kita, lalu katakanlah kita ini adalah orang-orang yang sudah mulai menua. Biasanya orang kalau sudah mulai menua itu akan muncul apa di wajahnya? Keriput. Akan muncul garis kerutan halus. Tapi kalau orangnya sudah tua sekali, garis kerutannya apa? Halus atau tebal? Tebal. Saya yakin saudara, termasuk sampai di garis kerutan di wajah kita, itu tidak luput dari pandangannya Bapak Yahweh untuk diukir juga. Kalau garis kerutannya itu halus, ngukirnya gampang, seret, sudah jadi. Tapi bagaimana dengan orang yang sudah sangat tua, yang wajahnya sudah mulai keriput semua, sudah kendor semua, di sana sini banyak kerutannya. Itu kan kalau saudara perhatikan orang tua, terkadang saya suka memperhatikan orang tua, ya saya perhatikan wajahnya, nanti kalau tua itu ya aku kira-kira kayak gini ya, wajahku akan mulai muncul keriput-keriput. Saya perhatikan garis kerutannya itu dalam-dalam saudara. Dan saya percaya, dulu ketika Bapak Yahweh mengukir kita, mau itu garis kerutan itu halus atau dalam, saya yakin itu tidak luput dari pandangannya Bapak Yahweh untuk juga diukir di telapak tangannya. Kalau kita renungkan saudara, di sini saya bisa membayangkan betapa sakitnya Bapak Yahweh itu ketika mengukir wajah kita. Tapi karena kekuatan cintanya kepada saudara dan saya, Bapak Yahweh abaikan rasa sakit itu. Hanya demi apa? Hanya demi bisa melihat wajah saudara dan saya setiap saat, setiap waktu di mana? Di telapak tangannya. Karena kekuatan cintanya Bapak Yahweh kepada saudara dan saya, dia abaikan itu. Perihnya rasa sakitnya ketika dia mengukir wajah dan nama kita, hanya demi supaya Bapak Yahweh itu bisa melihat wajah kita setiap saat dan setiap waktu di telapak tangannya. Coba saya mau tanya saudara. Dulu ketika kita masih pacaran, saya yakin pasti ada di antara kita yang pernah menulis nama mantan pacar kita yang sekarang menjadi istri kita di tangan kita. Demikian pula sebaliknya, pasti juga ada yang pernah menulis nama mantan pacar kita yang sekarang menjadi suami kita di telapak tangannya juga. Saya cuma mau tanya begini saudara,
Dulu ketika saudara menulis nama kekasih saudara di telapak tangan saudara atau di punggung tangan saudara atau bahkan mungkin kan di jari-jari. Ya toh, kalau biasanya kan begitu. Orang kalau baru senang-senangnya pacaran, jari-jarinya ditulis. Terus nanti kalau ngomong gini-gini terus, ya ngusuk-ngusuk ben apa? Ben jenenge pacari kelihatan. Biar nama pacarnya kelihatan. Bahkan mungkin nek cebok orang nganggo tangan kiri, tangan kanan, ya. Supaya apa? Nama kekasihnya itu jangan sampai terhapus. Saya cuma mau tanya begini, saudara. Reaksi saudara pada waktu itu, ketika melihat tulisan nama kekasih di tangan saudara, yang saudara lakukan apa pada waktu itu? Reaksinya apa? Biasanya apa? Begitu melihat ngapain ini? Biasanya akan apa? Senyum-senyum sendiri. Betul enggak kira-kira? Ya kan? Lihat namanya, pasti akan apa? Senyum-senyum sendiri. Dia bayangkan wajah dari nama yang tertulis di telapak tangannya. Nah, saya juga membayangkan saudara, Bapak Yahweh itu pasti juga tersenyum melihat wajah kita di tangannya. Dan melalui kitab Sir Hasirim atau kitab Kidung Agung, kita diberitahu bahwa wajah kita di mata Tuhan, wajah kita itu sangat elok sekali. Kalau yang perempuannya disebut elok itu artinya cantik rupawan, yang laki ya handsome atau ganteng semuanya. Ini kita diberitahu oleh kitab Sir Hasirim. Saya bukan sedang ngajari saudara narsis, tapi kita diberitahu oleh kitab Sir Hasirim atau kitab Kidung Agung yang dikatakan apa? Kita disebut apa? Dipanggil Bapak Yahweh apa kemarin? Yonati, yang artinya apa? Maidaf atau merpatiku. Merpatiku di celah-celah bukit di persembunyian lereng-lereng batu. Perlihatkanlah wajahmu dan perdengarkanlah suaramu, karena merdu suaramu dan apa? Elok wajahmu. Itu loh saudara. Saya bayangkan Bapak Yahweh pada waktu itu pasti sama seperti ketika kita menulis nama kekasih kita di telapak tangan kita. Karena saudara dan saya itu disebut sebagai kekasih-kekasihnya Bapak Yahweh. Maka oleh orang-orang Yahudi, bulan Elul itu diakronimkan dengan kata Ani Ledodi Wedodi Li. Yang artinya apa? Aku milik kekasihku dan kekasihku adalah milikku. Itu akronim dari kata Elul yang diakronimkan oleh orang-orang Yahudi. Sama seperti orang-orang Yahudi mengakronimkan kata Shaddai. Maka ketika saudara melihat mesusah di setiap kusen-kusen pintu rumah-rumah orang Yahudi, di situ sekalipun ada banyak huruf Ibrani, tapi pasti akan ada satu huruf Ibrani yang tidak akan hilang dan pasti ada huruf itu. Mau di situ dikasih gambar Mickey Mouse, di situ dikasih gambar Goofy, di situ dikasih gambar anjing, tapi sudah ada huruf sin yang tidak pernah hilang di mesusah. Mau mesusahnya itu di custom, digambar apapun, pasti akan selalu ada satu huruf yang tidak pernah hilang, yaitu huruf sin. Dan sin itu adalah representasi dari kata Shaddai yang artinya maha kuasa. Tapi oleh orang Yahudi tidak berhenti sampai di situ. Kemahakuasaannya Bapak Yahweh itu mereka imani lebih dalam lagi dengan cara bagaimana? Mereka akronimkan lagi kata Shaddai yang disusun dengan 3 huruf Ibrani, Sin, Dalet, dan Yod, dengan kata Shomer, Daltot, Yisrael. Sin itu diakronimkan dengan kata Shomer, Dalet diakronimkan dengan kata Daltot, dan huruf Yod diakronimkan dengan kata Yisrael. Kalau dirangkai Shomer, Daltot, Yisrael artinya penjaga pintu Yisrael. Artinya Yahweh El Shaddai, Yahweh yang Maha Kuasa,
Dia adalah penjaga pintu Israel yang setia, yang tidak akan pernah meninggalkan Israel seorang diri. Kenapa saudara? Orang-orang Yahudi atau orang-orang Israel sangat menghayati setiap kata-kata di dalam kitab suci. Bahkan sampai kebesaran Bapa Yahweh. Tidak cuma kebesaran Bapa Yahweh. Sampai nama bulan saja. Padahal kata Elul, bulan Elul itu bukan bulan dalam penanggalan Ibrani. Jangan salah saudara. Nisan, Iyar, Sivan, Elul itu nama bulan dalam penanggalan Babel. Tapi ketika mereka keluar dari Babel, nama-nama bulan ini masih diadopsi sampai hari ini. Kalau nama bulan sesuai yang Bapak Yahweh berikan, itu pakainya cuma angka. Bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, sampai bulan ke-12. Setelah bulan ke-12, setiap 4 tahun sekali akan ada bulan ke-12 yang kedua. Atau disebut dengan Adar yang kedua. Sampai nama bulan, sekalipun itu bukan bahasa Ibrani. Tapi mereka coba akronimkan, mereka coba imani dengan cara diakronimkan. Elul itu Ani Ledodi Wedodi Li. Aku milik kekasihku dan kekasihku adalah milikku. Karena orang-orang Yahudi atau bangsa Israel seperti kita ketahui, hidup mereka itu sedang dalam tekanan yang begitu luar biasa. Hampir setiap hari, bahkan setiap hari, hidupnya itu bisa saya katakan dibayangi oleh bayang-bayang maut. Sampai saya menyebut seperti ada kabut tebal, tudung kematian yang menudungi kehidupan mereka setiap hari. Mereka jangan dikira sekalipun mereka itu bangsa yang besar, bangsa yang terhebat otaknya di dunia ini. Tapi jangan saudara berpikir hidup mereka tenang seperti kita yang ada di tempat ini saudara. Mereka hidupnya itu was-was. Karena apa? Karena pada saat mereka sedang ada di sinagog, mereka sedang belajar Torah, mereka sedang berdoa bersama, mereka sedang memuji Elohim bersama, mereka sedang saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Di situ yang dikhawatirkan apa? Tiba-tiba ada bom jatuh di dekat mereka. Jadi hidupnya itu penuh dengan bisa saya katakan kekhawatiran. Maka di dalam setiap kata-kata di dalam kitab suci, di dalam Torah, itu selalu mereka maknai dengan makna iman yang dalam. Lalu kalau saudara juga melihat kata Hanukah. Kata Hanukah itu sendiri, itu juga punya makna yang dalam. Kata Hanukah itu artinya bahwa mereka akan berhenti atau beristirahat pada tanggal 25 Kislu. Artinya waktu itu memang diizinkan terjadi penajisan terhadap bait suci. Sehingga satu bangsa yang besar yaitu bangsa Israel dan orang-orang Yahudi itu hancur kehidupannya. Dan mereka terserak kemana-mana. Tetapi mereka mengimani juga kata Hanukah. Yang mereka imani bahwa penderitaan ini akan berhenti pada tanggal 25 Kislu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita renungkan, begitu mengerikan dan begitu menyayat hati, kalau kita andai kata kita itu ada di posisinya seperti orang-orang Yahudi, saudara-saudara sekalian. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita kembali ke firman Tuhan. Saya juga membayangkan wajah Bapak Yahweh itu pasti senyum-senyum sendiri. Bapak Yahweh itu pasti senyum-senyum sendiri ketika melihat wajah kita di tangannya. Dan tadi kita sudah diberitahu, wajah kita mau bentuknya itu kayak apa. Pokok Bapak Yahweh itu cuma punya satu kata, wajahmu itu elok dalam pandanganku. Saudara-saudara sekalian. Ini yang kedua, kita bisa melihat rasa cintanya Bapak Yahweh yang kedua itu melalui kitab Yesaya 49 ayat 16.
Yang pertama tadi kita melihat dari kitab apa? Yesaya 43 ayat 4. Lalu Yesaya 49 ayat 16. Yang ketiga, saya ingin juga mengajak saudara melihat tanda bahwa kita betul-betul dikasihi Bapa Yahweh. Itu melalui satu ayat, di mana ayat ini adalah permulaan dari kitab Torah, yaitu kitab Beresit atau kitab Kejadian pasal pertama, ayat 26 sampai ayat 27 yang sudah kita baca di depan tadi. Kita akan membacanya sekali lagi saudara, supaya nanti kita ngerti arahnya kemana firman yang akan kita dengar pada malam hari ini. Saudara perhatikan baik-baik. Beresit atau Kejadian pasal pertama ayat 26 sampai dengan yang ke-27, di situ dikatakan, dan Elohim berfirman, biarlah kami menjadikan manusia dalam citra kami menurut rupa kami, dan biarlah mereka berkuasa atas ikan di laut, dan atas burung di udara, dan atas hewan, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang merayap yang merayap di bumi. Ayat 27 perhatikan baik-baik. Maka Elohim menciptakan manusia dalam citranya, dalam citra Elohim dia telah menciptakannya. Laki-laki dan perempuan dia telah menciptakan mereka. Nah sekarang saudara coba perhatikan di dalam kitab Beresit atau Kejadian pertama ayat 27. Di situ ada kata dalam citra Elohim, ayat yang ke-27. Kata dalam citra Elohim dalam bahasa Ibrani ditulis dengan kata Beselem Elohim, yang huruf Ibraninya seperti ini saudara. Secara harfiah saudara, kata Beselem Elohim artinya memang dalam citra Elohim atau serupa atau segambar dengan Elohim itu sendirinya. Maksud saya serupa atau segambar dengan Elohim. Artinya apa saudara? Artinya andai kata Bapak Yahweh yang menciptakan kita itu kelihatan wujud fisiknya, maka seperti apapun wujud Bapak Yahweh, seperti itulah dia menciptakan manusia. Sekali lagi saya ulangi. Secara harfiah, kata Beselem Elohim, letterluxnya Beselem Elohim, itu artinya memang dalam citra Elohim atau serupa atau segambar dengan Elohim. Nah ini artinya seandainya kita itu bisa melihat Bapa Yahweh yang menciptakan kita itu kelihatan wujud fisiknya, maka seperti apapun wujud Bapa Yahweh, seperti itulah dia menciptakan manusia. Dan benar saja saudara, setelah Yesua itu muncul, kita semakin dikonfirmasi, iman kita semakin diteguhkan. Apa yang kita bayangkan wujud Bapa Yahweh seperti apa, itu semakin diteguhkan. Seperti apa wujud Bapa Yahweh, itu diteguhkan melalui diri Yesua. Karena apa? Karena Yesua itu Yahweh yang kelihatan. Dulu ketika murid-murid Yesua itu bertanya kepada Yesua, waktu itu murid-murid Yesua ada yang bertanya begini, Guru, tunjukkanlah kepada kami seperti apa Bapa yang di surga itu. Tunjukkanlah kepada kami sekali saja. Waktu itu kalau kita perhatikan, Yesua itu tidak menjawab dengan jawaban yang bertele-tele. Tapi pada waktu itu Yesua hanya mengatakan apa? Hai kamu, kalau sekarang kamu melihat aku, sebetulnya kamu sedang melihat Bapamu yang ada di surga. Nah ini artinya Yesua itu Yahweh yang kelihatan. Nah saudara-saudara sekalian, kata Beselem Elohim ini memiliki arti yang sangat signifikan dengan Torah. Apa artinya ini? Gematria atau nilai huruf Ibrani dari kata Beselem Elohim, nilai gematrianya adalah 248. Dari mana angka 248 ini? Kata Beselem Elohim
disusun dari huruf-huruf Ibrani seperti ini. Bet, Sadi, Lamet, Mem, Alef, Lamet, He, Yod, Mem, akhir. Di mana huruf Bet memiliki nilai gematria 2. Sadi memiliki nilai gematria 90, Lamet memiliki nilai gematria 30, Mem memiliki nilai gematria 40, Alef 1, Lamet lagi 30, He 5, Yod 10, Mem 40. Kalau ini semua nilai gematrianya ini dijumlah, ketemulah angka 248. Nah, angka 248 ini memiliki arti yang sangat signifikan di dalam Torah. Seperti kita ketahui, saudara, Torah itu berisi 613 mitzvot atau aturan atau perintah yang dibagi jadi 2, yaitu 365 perintah negatif yang isinya jangan lakukan ini, jangan lakukan itu, dan 248 perintah positif yang isinya lakukan ini dan lakukan itu. Ketika kita itu disuruh melakukan sesuatu, katakanlah kita disuruh menguduskan hari Sabat seperti malam ini. Kita disuruh menguduskan nama Yahweh dan Yesua. Kita disuruh menjaga dan menepati setiap nasar yang kita ucapkan kepada Bapak Yahweh. Oleh Midrash Yehudi, perintah seperti ini, menguduskan hari Sabat, menguduskan nama Yahweh, menjaga dan menepati nasar, itu disebut dengan perintah yang positif, yang jumlahnya berapa itu? 248. Termasuk menjaga dan menepati nasar, itu termasuk perintah yang positif loh saudara. Jadi kalau disebut sebagai perintah yang positif, saudara hati-hati. Kalau saudara itu pernah bernasar kepada Bapak Yahweh, apapun nasarmu, sesederhana mungkin perkara itu saudara nasarkan kepada Bapak Yahweh. Sekecil mungkin nasar itu, saudara harus membayar. Saudara harus menepati. Jangan sekali-sekali saudara ingkari. Karena apa? Nasar itu tidak sama dengan janji biasa. Nasar itu janji yang diucapkan kepada Bapak Yahweh. Tapi kalau sudah diucapkan, tidak bisa sekalipun diingkari atau dipungkiri. Dan itu harus ditepati. Tidak bisa tidak. Itu nasar, saudara. Misalkan saudara bernasar, kalau nanti saya diberkati, saya akan membangun kehilat ini. Lalu saudara katakan, saya bernasar Bapak Yahweh, saya rindu membangun kehilat ini karena saya sangat diberkati dari kehilat ini. Nanti pada saat saudara hidupnya betul-betul diberkati, dibuat berkelimpahan, dan saudara hitung uang saudara itu cukup untuk membangun kehilat ini. Jangan sampai di situ saudara muncul rasa awal. Tahu awal? Rasa eman-eman. Wah, paling Pak Nino wis lali ke. Paling Bapak ya wis lali, aku ngomongnya wis suwi. Wis ora apa-apa. Nah, saiki bangun kehilat 10 M paling rai. Bapak Nino wis lali paling ora apa-apa, ora sah. Hati-hati saudara. Ya. Hati-hati kalau kita itu sudah bernasar kepada Bapak Yahweh. Apapun itu nasarnya, jangan sekali-kali kita ingkari. Saudara mesti bayar itu. Karena kalau sampai nasar itu tidak dibayar, urusannya itu bisa sangat panjang dengan Bapak Yahweh. Kalau di situ saudara sudah berurusan dengan Bapak Yahweh dan saudara tidak peka, saudara tidak segera membayar nasar itu, tidak menutup kemungkinan saudara bisa membayar dengan apa? Nyawa saudara. Jadi saudara mesti hati-hati. Maka jangan gampang kita itu sedikit-sedikit bernasar. Biasanya orang kalau sedang diado-ado emosinya, perasaannya. Kalau orang itu sedang kegirangan, sedang sukacita karena dia mengalami sesuatu. Orang itu kan biasanya akan dengan mudah mengatakan nasarnya. Dia akan dengan mudah bernasar ini, bernasar itu. Tapi nanti biasanya kalau
apa yang dia minta sama Bapak Yahweh itu dipenuhi, dikabulkan Bapak Yahweh. Saya melihat tidak jarang saudara, orang yang kemudian belinjani atau mengingkari nasarnya. Ini saudara ya, kalau saya kelumpukin nasarnya orang-orang kehilat ini sudah mewah ini. Karena sing nasar itu wakeh. Dulu pada saat ada orang, saya pernah ingat itu, ada orang minta pemberkatan perkawinan di sini. Ya ini sudah lama, ini sudah beberapa puluh tahun yang lalu, sekitar 20-25 tahun yang lalu. Orang itu minta tolong diberkati perkawinannya di sini. Waktu itu kalau orang lama di sini mesti ngerti. Kehilat kita ini dulu sangat sederhana. Ini masih mending saudara, ini sudah mewah ini sekarang ini ya. Dulu itu sangat sederhana, sampai apa? Jendela itu ndak ada. Kusene ono, ning ora ono jendela nih. Terus ditutup apa? Pakai triplek. Lah pada saat orangnya mau kawin kan dirias, kesumuan. Pak Heri, saya bernasar. Ini nanti begitu selesai saya kawin, ini tak templeki jendela kabeh. Terus masih nasar yang lainnya. Ya. Banyak sekali saudara. Jadi saya bahasakan nek tak kelompok kehilat ini sudah mewah kira-kira. Ya nek dikelompokin nasare, nek ditepati kabeh. Tapi setelah itu ya sudah selesai perkawinan, bubar jalan. Bahkan tidak pernah lagi beribadah ke tempat ini. Saudara ngerti? Apa yang saya katakan tadi, dia mesti membayar nasarnya yang tidak ditepati. Saudara ngerti? Tidak lama selang mereka menikah, rumah tangganya hancur berantakan. Sudah entah kemana saya tidak tahu. Bahkan saya juga mendengar satu kabar, sampai ada laki-lakinya itu sampai menikahi anaknya sendiri. Bayangkan itu saudara. Itu kalau sudah nasar dengan Bapak Yahweh itu jangan macam-macam. Karena kalau sampai tidak dibayar, jendela itu berapa sih harganya nek dipikir ya? Zaman dulu berapa sih jendela? Paling kan salarang-larangnya berapa? 100-150 ribu loh. Kalau 25 tahun yang lalu loh. Paling kan segitu nanti saudara. Ya, 150 ribu tidak dibayar. Tapi dia harus membayar dengan kehidupannya yang hancur berantakan. Bahkan sampai ditinggal. Kawin, suaminya itu kawin dengan anaknya sendiri. Saya dengar seperti itu informasinya dari orang tua saya dulu. Jadi dari sini kita mesti hati-hati. Apapun nasar kita, sekecil apapun, semurah apapun itu nilainya, mesti kita bayar saudara-saudara sekalian. Jadi perintah seperti menguduskan hari Sabat, menguduskan nama Yahweh, menepati membayar nasar itu masuk dalam perintah yang positif yang jumlahnya 248. Tapi kalau ada perintah yang bunyinya jangan menyembah Elohim selain kepada Yahweh, lalu jangan bikin patung yang menyerupai apapun juga. Oleh Mitras Yahudi, perintah yang seperti ini disebut atau masuk dalam klasifikasi perintah negatif yang jumlahnya berapa itu? 365. Saudara perhatikan kata 365 atau angka 365. Ini sekaligus menjadi warning atau gambaran untuk kita, peringatan untuk kita. 365 itu jumlah hari dalam berapa? 1 tahun. Ini artinya angka 365 yang masuk dalam perintah negatif. Ini kita mesti hati-hati. Artinya kita itu mesti hati-hati bersikap atau bertindak. Jangan gampang melakukan ini, melakukan itu. Jangan gampang termasuk ketika kita terbentur dengan satu masalah. Lalu seperti yang dilakukan oleh beberapa orang, tidak hanya satu orang. Karena cerita ini sudah sering saya dengar saudara. Yang ternyata setelah saya selidiki, ketika orang itu menerima Bapak Yahweh, rupanya motivasinya salah, keliru. Motivasinya apa? Cari berkat. Dia berpikir,
Lah, nama Yahweh ini kan nama Tuhan pencipta langit dan bumi, dan nama Tuhan yang benar. Wah, kalau aku dimeterai baptisan dalam nama Yahweh Yesua dan Ruach HaKodes, kalau aku terima Bapa Yahweh, aku yakin hidupku itu pasti akan diberkati dengan luar biasa. Saya katakan betul. Tapi kalau itu sudah jadi motivasi saudara menerima Bapak Yahweh, sampai kapanpun saya pastikan saudara akan melongo alias ngablu. Karena motivasi saudara menerima Bapak Yahweh itu bukan karena Yahweh itu memang betul-betul Tuhan yang layak aku sembah sebagai Tuhan dan Raja di dalam kehidupanku. Tapi motivasinya apa tadi orang ini? Minta diberkati, nyari berkat. Akhirnya saya mendengar orang-orang yang seperti ini, tidak hanya 1, 2, 3 orang. Saya sudah banyak mendengar, wis warak saudara. Mereka ngapain? Kecewa, mereka undur dan kembali kepada kekasih yang lamanya. Ya di situ ketika saya dilapori saya tidak banyak komen. Saya hanya mengatakan innalillahi wa innalillahi rojiun. Ya cukup saya katakan seperti itu. Nah nek dia menyembah Tuhan yang lama kan itu ucapan dari imannya yang lama bukan? Betul ya? Saya tidak mau banyak komentar macam-macam. Oh begitu, ya sudah innalillahi wa innalillahi rojiun. Semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah. Ya kan begitu saudara. Apakah saya harus, harusnya jangan begitu. Karena dia motivasinya sudah tidak benar. Motivasinya sudah keliru. Dia ikut Bapak Yahweh supaya hidupnya diberkati. Kita ikut Bapak Yahweh itu motivasinya yang benar saudara. Yahweh itu betul-betul Tuhan. Benar-benar Tuhan. Yang layak disembah sebagai Tuhan dan Raja di dalam kehidupanku. Saudara bisa motivasinya cuman seperti ini. Lihat saja. Justru kehidupan saudara itu akan dikejar-kejar berkat. Ya, mesti apa? Motivasinya benar dulu. Jangan berangkat terima Bapak Yahweh motivasinya nyari apa? Berkat. Justru saudara akan semakin jauh dari berkat itu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mesti hati-hati. Perintah yang negatif itu jumlahnya 365. Kalau dibagi setahun berarti sehari sekali kita mendengar perintah negatif itu enggak saudara? Jangan lakukan ini, jangan lakukan itu. Ya, kita banyak mendengar perintah yang negatif. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, perintah seperti jangan menyembah selain kepada Yahweh, jangan membuat patung ini itu, termasuk patung yang menyerupai yang katanya itu patungnya Yesua, itu juga sudah tidak perlu. Dan saya ingin memberitahu kepada saudara sekali lagi, kalau di rumah saudara masih ada salib, ada gambar yang katanya itu gambarnya Yesua, patung yang katanya itu patungnya Yesua, turunkan itu segera. Karena Torah memberitahu, kita tidak boleh membuat manifestasinya Bapak Yahweh atau Yesua itu dalam bentuk apapun, termasuk gambar maupun patung, itu tidak boleh saudara. Ya jangan, tidak perlu. Termasuk salib itu bukan simbol iman percaya kita. Sesuai Galatia 3 ayat 13. Kalau itu bukan simbol iman percaya kita, turunkan dari rumah saudara. Tidak usah eman-eman. Wah lah salibku gede suka emas pak. Didol, dilebur, bikin apa? Menorah. Ya kan? Beberapa waktu yang lalu saudara, saya sempat mengarahkan seseorang yang dimana orang ini menurut kesaksiannya, dia sering diganggu kuasa kegelapan. Dia sering mendengar di telinganya itu ucapan-ucapan yang mengolok-olok, menghujat nama Yahweh dan Yesua. Jadi seperti di kupingnya itu kemeropok hujatan-hujatan dan olok-olokan atau ejekan untuk Bapak Yahweh dan Yesua. Terus orang ini juga bersaksi kepada saya. Saya pak, siang bolong, saya kencing, saya masuk kamar mandi. Begitu saya kencing, langsung di pandangan mata saya
Itu ular datengin saya, matanya natap saya. Sekalipun dia tidak berani ngusik saya. Tapi saya terus terang terintimidasi yang seperti ini, Pak. Di situ Ruh HaKudos itu gerakkan langsung untuk saya bertanya kepada satu hal. Coba saya mau tanya. Bapak punya enggak barang yang manifestasinya setan? Maksudnya Pak? Apa saja yang bentuknya itu ikonnya setan. Bisa ular, bisa naga, atau patung yang pokok itu tidak boleh ada di rumah kita. Tapi itu ada di rumah kita. Sadar atau tidak sadar ada di rumah kita. Langsung pengakuannya orang tersebut. Dia mengatakan begini. Selang beberapa hari dia mengatakan begini. Kemarin ketika Pak Nino tanya sama saya, ada ndak barangnya setan anti Hamasya di rumah saya? Waktu itu kalau Bapak perhatikan saya langsung ngomong apa? Kalung. Rupanya saudara, setelah dicari, saya ingat Pak, mama saya itu sepertinya punya liontin yang bentuknya naga. Dan betul saja saudara, ketika liontin itu ditemukan, difotokan ke saya, wah gambarnya naga itu bukan naga yang kelihatan kalem cute kayak iklan susu Bear Brand. Naganya ndak cute yang kayak gitu, sing meliuk-liuk gitu. Wah naganya kelihatan mukanya saja sudah menyeramkan. Pas matanya itu sepertinya kalau tidak salah matanya itu pakai berlian warna merah. Jadi tambah menyeramkan gitu. Lah ini wis dibuang apa didol sana, saya bilang gitu. Harus Pak, harus. Lah pingin lepas enggak dari intimidasi? Buang ini karena ini pijaannya setan. Ini sebetulnya yang ngundang roh-roh itu datang untuk mengintimidasi Bapak. Bapak boleh jual saja. Akhirnya dia ikuti saudara, dia jual, dia tukar katanya dengan emas batangan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mesti hati-hati. Sekarang di dalam iman percaya kita itu tidak boleh atau tidak perlu manifestasi apapun untuk menunjukkan Tuhan atau Elohim kita itu seperti apa. Artinya kalau kita mau melihat supaya kita ingat Yesua, terus kita bikin patung yang katanya itu Yesua. Sekarang saya cuma mau tanya begini, kok bisa ngerti Yesua rupanya kaya ngono piye? Wong zaman dulu belum ada tukang foto. Zaman dulu kan belum ada tustel, belum ada Kodak. Ya toh? Kok bisa orang memanifestasikan dalam rupa yang seperti itu? Itu loh. Itu kan hanya tafsir kira-kira Yesua itu dilahirkan dari rahim seorang Yahudi. Orang Yahudi kira-kira wajahnya, rambutnya, perawakannya seperti itu. Tidak perlu. Saya yakin Yesua itu wajahnya jauh lebih ganteng ketimbang foto-foto atau gambar-gambar atau patung-patung yang ada sekarang ini, saudara. Saya yakin Yesua itu jauh lebih ganteng. Karena apa? Yesua itu dipenuhi wajahnya dengan kemuliaan Bapa Yahweh. Jadi perintah-perintah ini jangan menyembah selain kepada Yahweh. Jangan bikin patung menyerupai apapun juga. Itu termasuk dalam perintah yang negatif. Yang jumlahnya 365. Nah, Midrash Yahudi mempercayai bahwa jumlah limbs atau anggota tubuh seperti tulang dan organ-organ tubuh, baik itu organ tubuh bagian dalam dan luar, jumlahnya adalah 248. Jadi Midrash Yahudi itu percaya jumlah limbs atau anggota tubuh kita dan organ-organ tubuh kita, baik itu organ tubuh yang kelihatan di luar ini maupun yang ada di dalam seperti jantung, ginjal, limfa, hati dan sebagainya, itu jumlahnya 248. Nah, kalau jumlahnya dipercaya 248 ini berarti sama dengan perintah yang apa? Positif atau negatif? Perintah yang positif. Positif itu sama dengan kata baik. Inilah yang dimaksud dengan ketika Bapak Yahweh menciptakan saudara dan saya, itu dia menciptakan dengan sangat
baik, saudara-saudara sekalian. Nah, lalu apa kaitannya dengan kasih Bapa Yahweh kepada kita, angka 248 ini? Lims, tadi saya memberitahu artinya itu memang, lims itu artinya banyak. Bisa, lims itu artinya tungkai. Limbs artinya juga bisa sayap burung. Tapi limbs itu juga bisa berarti anggota tubuh seperti tulang dan organ-organ tubuh lainnya. Kaitannya apa di sini, saudara? Di sini, saudara, Besalem Elohim dengan nilai gematria 248 ini sebetulnya sedang memberitahu kita bahwa ketika Bapak Yahweh menciptakan manusia, ketika Bapak Yahweh menciptakan saudara dan saya, Bapak Yahweh itu benar-benar menciptakan persis dengan gambar dan rupanya atau persis dengan citranya sampai ke detail jumlah tulang dan organ di dalam tubuhnya. Dan tidak ada dalam tubuh kita sebuah kesalahan penciptaan. Semua baik, persis seperti gambar Elohim sampai kepada detail yang terkecil atau yang paling kecil. Jadi sampai ke detail jumlah tulang dan organ di dalam tubuhnya. Ini tubuhnya bisa dilihat di dalam tubuh siapa kira-kira yang dimaksud? Yesua. Karena Bapak Yahweh wujudnya apa? Ruah atau roh. Kalau di sini dikatakan sampai ke detail jumlah tulang dan organ di dalam tubuhnya yang dimaksud tubuhnya siapa? Yesua. Tidak ada dalam tubuh saudara dan saya, perhatikan ini, sebuah kesalahan penciptaan. Semuanya baik, persis seperti gambar Elohim sampai kepada detail yang terkecil atau yang paling kecil. Kalau dikatakan tidak ada kesalahan penciptaan di dalam tubuh kita, pertanyaannya sekarang begini. Berarti kalau kita itu sampai sakit, berarti salahnya siapa, saudara? Salahnya Bapak Yahweh? Bukan. Salahnya siapa? Kalau kita sampai sakit itu berarti salah kita sendiri. Karena apa? Karena kita tidak bisa menjaga hasil ciptaan Bapak Yahweh dengan baik. Satu di antara cara kita yang salah menjaga tubuh kita, itu adalah dengan kita sembarangan makan makanan yang tidak kosher. Jadi kalau kita sampai sakit, itu sebetulnya bukan salahnya Bapak Yahweh. Perhatikan ini baik-baik. Ketika Bapak Yahweh menciptakan kita, tidak ada dalam tubuh kita sebuah kesalahan dalam penciptaannya. Semuanya itu baik, perfect, sempurna 100%. Sampai ke detail yang paling kecil. Katakanlah di wajah saudara itu ada andeng-andeng kecil sak titik. Apa mana andeng-andengnya sak kae? Siapa si Eko itu? Itu tidak ada kesalahan penerjemahan itu, saudara. Ya, kesalahan penerjemahan, kesalahan penciptaan. Wah, ini salah konsen ke LAI. Ya, tidak ada kesalahan dalam penciptaan Bapak Yahweh. Semuanya sangat perfect, sangat baik. Bapak Yahweh ciptakan. Cuman kitanya yang salah menjaga ciptaannya Bapak Yahweh yang sudah baik. Salahnya di mana? Kita makannya masih makanan yang tidak kosher. Terus kita ngapain lagi? Kita ngerokok. Ya, jadi kalau sampai paru-paru saudara rusak, saya tanya dulu, paru-paru kita diciptakan Bapak Yahweh itu sebetulnya baik atau tidak? Sangat baik. Bahkan dulu pada waktu saya kecil, saya kan pernah bersaksi, saya umur 4 tahun itu sudah kena bronkitis asmatis. Sampai-sampai saya divonis dokter, Nino ini tidak akan pernah bisa sembuh sampai tua. Nanti kalau Nino ini jalan jauh sedikit atau lari pendek, nafasnya akan tersengal-sengal, mukanya akan merah padam. Tapi itu semua dipatahkan oleh Bapak Yahweh. Ya. Pertanyaannya, kok saya umur 4 tahun bisa kena bronkitis asmatis, kenapa? Karena saya merusak tubuh saya sendiri yang sebetulnya sudah diciptakan baik oleh Bapak Yahweh pakai apa? Rokok. Saya umur 4 tahun kan merokok, saya pernah cerita sama saudara. Setiap kali papa saya itu mau kerja, saya selalu ditinggali 2 batang gudang garam kretek
bukan filter. Nek filter itu ecek-ecek. Ini kretek yang tanpa filter, tanpa saringan sama sekali. Itu setiap hari saya rokok selama beberapa tahun. Plus saya jadi perokok pasif ketika papa saya itu ngerokok di kamar. Kan saya pernah cerita, kamar kami itu dulu selebar bangku ini, ke belakang, memanjang. Di belakang sana, belakang tembok mimbar ini, kamar mandinya. Jadi nek saudara bayangkan, kamar cuman segini, jendela enggak ada. Jendelanya itu enggak ada. Jendelanya itu nek pintunya dibuka itu baru jadi jendela. Masalahnya nek sudah malam ngerokok di dalam, papa saya enggak mau ngerokok di luar. Sambil tiduran pulang kerja capek, kebal-kebul saya jadi perokok pasif. Maka paru-paru saya itu jebol, rusak dan bronkitis asmatis, ada asmanya, menyempit saluran pernapasannya. Kenapa saya umur 4 tahun yang identik dengan orang yang baru lahir, baru diciptakan istilahnya, kok paru-parunya sudah rusak? Lah karena saya merusak sendiri pakai rokok, saudara-saudara sekalian. Jadi kenapa kita sakit? Ya karena kita itu tidak bisa menjaga hasil ciptaan Bapak Yahweh dengan baik. Satu di antaranya lewat apa kita ngerusak? Lewat makanan yang tidak kosher, lalu juga lewat rokok. Orang banyak mengalami yang namanya jantung koroner atau ada endapan lemak. Apa nek ngarani endapan apa itu? Kolesterol di saluran ke jantungnya. Itu sebetulnya bukan karena kolesterol itu bisa melekat di dalam saluran jantung, itu enggak. Karena menurut medis saluran jantung itu sangat licin dalamnya. Yang rusak itu apa? Yang bikin saluran jantung yang terkikis itu sebetulnya apa? Gula. Jadi begitu gula itu mengikis saluran jantung itu, maka begitu terkikis kolesterol itu akan berusaha menutupi gitu loh saudara. Nah ketika dia terus menutupi ini akan numpuk. Jadinya darah itu tidak lancar masuk atau keluar masuk ke jantung. Nah itu kita rusak, pakai apa? Minuman atau makanan yang terus-terusan manis-manis. Dan makanan yang berlemak-lemak. Itu tidak baik saudara untuk tubuh kita. Karena sebetulnya sekali lagi Bapak Yahweh itu menciptakan tubuh kita itu sudah sangat perfect dan sangat baik. Kita diajar untuk taat dengan Torah soal makanan kosher. Tujuannya supaya tubuh kita itu tetap baik seperti pada awal ketika kita diciptakan oleh Bapak Yahweh. Ini yang mesti saudara ngerti. Kita diajak kembali ke pola Torah. Kita diajak masuk lebih dalam ke Torah. Satu di antaranya kita diajak makan makanan yang kosher. Bapak Yahweh itu punya satu tujuan yang mulia loh. Yang terkadang kita sendiri sebagai manusia tidak memikirkan hal itu. Ya toh, berapa banyak orang yang kalau sudah makan yang disukai, sudah ngerti yang dimakan itu berbahaya untuk kesehatannya. Ngomongnya cuma apa? Alah, paling mati gari-gari ini. Ya toh, seringkali kan banyak orang seperti itu. Alah, paling-paling yo mati gari-gari ini. Kan begitu. Tapi nanti kalau mati langsung mending. Tapi kalau orang itu diajar penyakit dulu sebelum mati, kejet-kejet, lumpuh, apakah dia bisa mengatakan, halas yang penting mangan enak paling endingnya mati? Saya yakin orang itu sudah tidak bisa mengatakan seperti itu lagi saudara. Kita mesti ngerti Bapak Yahweh itu punya satu tujuan yang mulia. Yang terkadang kita sendiri yang punya tubuh kita ini, kita tidak menyadari, bahkan tidak memikirkan untuk sesuatu yang baik itu juga. Bapak Yahweh ngajar kita untuk taat Torah soal makanan kosher itu supaya tubuh kita tetap baik seperti awal ketika kita diciptakan dulu. Sama seperti seorang bayi yang baru lahir ke dunia ini. Dia tidak membawa penyakit apapun di dalam tubuhnya. Dia sehat, tubuhnya, organ tubuhnya berfungsi normal semua. Sama seperti juga ketika Adam diciptakan pertama kali.
itu tidak ada satupun penyakit yang nempel di tubuhnya Adam. Tubuhnya Adam itu sehat. Tapi manusia rupanya tidak mau menjaga ciptaan Bapa Yahweh yang sudah baik ini, saudara. Maka kita mesti bersyukur kalau waktu-waktu ini, seiring waktu menjelang kedatangan Yesua ini, kita dihembusi angin pengajaran dari Sion. Yang satu diantaranya kita diajar, makanlah makanan yang kosher. Di situ sekarang kita ngerti Bapa Yahweh itu cuma punya satu tujuan. Dia ingin tubuh kita itu tetap baik sampai kedatangannya nanti seperti awal ketika saudara dan saya diciptakan. Jadi dari sini saudara kita bisa tahu bahwa sekali lagi tidak ada kesalahan dalam penciptaan yang dilakukan oleh Bapa Yahweh. Semuanya baik. Sampai ke detail yang terkecil yang ada di dalam tubuh kita. Itu semuanya sangat baik. Dan inilah bentuk kasih Bapa Yahweh kepada saudara dan saya. Ketika Bapa Yahweh itu menciptakan kita, Bapa Yahweh itu tidak pernah bertanggung. Bapa Yahweh itu tidak pernah tanggung-tanggung menciptakan saudara dan saya. Dia yang pertama bikin blueprint. Dia buat bentuk kita. Dia susun organ-organ tubuh kita persis dengan citranya sendiri. Dan citra Elohim itu bisa kita lihat di dalam diri Yesua. Cuman sayang saudara, ketika Bapa Yahweh punya gambar yang sempurna di dalam diri Adam, sayang, gambarnya yang sempurna di dalam diri Adam ini rupanya tidak bertahan lama. Bapa Yahweh itu punya gambar yang sempurna di dalam diri Adam. Cuman sayang ketika Bapa Yahweh punya gambar yang sempurna di dalam Adam, sayangnya gambar yang sangat perfect, yang sangat sempurna itu tidak bertahan lama. Segera ketika Adam jatuh dalam dosa, saat itu bentuk tubuh ciptaan Bapa Yahweh yang sudah baik dan sempurna ini seketika itu juga berubah drastis. Akibatnya ketika sudah berubah, gambar Bapa Yahweh secara fisik tidak lagi sempurna di dalam Adam. Ada yang berubah dari tubuh Adam sebelum dia jatuh dalam dosa. Kira-kira apa itu saudara? Saat itu di dalam tubuh Adam itu muncul yang namanya orlah atau kulup atau kulit katan pada kemaluannya. Dan bagi Bapa Yahweh, orlah ini adalah satu barrier atau satu penghalang bagi manusia untuk bisa berjumpa dengan Elohim. Jadi ketika kita dilahirkan secara khusus yang laki-laki, setiap laki-laki yang dilahirkan dulu, Adam dulu diciptakan itu sudah dalam keadaan tanpa orlah. Tidak ada kulupnya, tidak ada kulit katannya di kemaluannya. Jadi kita yang dilahirkan dengan kulit katan itu sebetulnya akibat dari kejatuhannya Adam. Kalau awalnya manusia itu diciptakan Bapa Yahweh dalam keadaan tanpa orlah, tanpa kulit katan. Tapi oleh Bapa Yahweh, hal ini saudara, memang saat itu Adam sempat jatuh. Sehingga gambar fisik atau gambarnya Bapa Yahweh itu seketika itu juga berubah drastis. Muncul orlah di dalam diri Adam atau di dalam tubuh Adam atau muncul kulit katan. Yang seharusnya ketika Adam diciptakan, kemaluannya itu sudah dalam keadaan tanpa kulit katan. Tapi begitu dia jatuh di dalam dosa, saat itu gambarnya Bapa Yahweh berubah drastis seketika. Kemaluannya Adam tiba-tiba muncul orlah atau kulit katannya menutupi kepala kemaluannya. Seketika itu juga ketika Adam jatuh dalam dosa. Nah tetapi oleh Bapa Yahweh saudara, kejatuhan ini atau berubahnya gambar Bapa Yahweh dalam diri Adam ini tidak dibiarkan berlangsung lama oleh Bapa Yahweh. Segera setelah Adam ciptaan yang baik itu rusak,
Bapak Yahweh itu langsung memperbaiki melalui seseorang yang bernama Abraham. Adam memang jatuh, dan ketika dia jatuh, gambarnya Bapak Yahweh yang sempurna sudah tidak bisa kita lihat lagi di dalam Adam. Tapi rupanya Bapak Yahweh tidak berhenti sampai di situ. Bapak Yahweh tidak terus putus asa. Walhasemi, tak ciptakan baik-baik, bagus-bagus, sempurna, bubrah seki gara-gara tidak taat soal makanan. Akhirnya bentuknya Bapak Yahweh, gambarnya Bapak Yahweh, atau citranya Bapak Yahweh itu hilang seketika dalam diri Adam. Tetapi kejadian ini atau peristiwa rusaknya gambar Bapak Yahweh itu tidak dibiarkan berlangsung lama. Segera setelah Adam ciptaan yang baik itu rusak, Bapak Yahweh itu langsung memperbaiki citra dirinya melalui seseorang yang bernama Abraham. Abraham adalah Beselem Elohim atau segambar dengan Elohim. Bapak Yahweh membuat perjanjian dengan memerintahkan Abraham supaya setiap anak laki-laki dari keturunan kaum Ibrani harus disunat, dan saat itu Abraham taat. Dulu saudara, sebelum Abraham disunat, asal saudara tahu, perjumpaan Abraham dengan Bapak Yahweh itu lebih sering lewat mimpi dan lewat penglihatan. Artinya Abraham ditemui atau dijumpai Bapak Yahweh itu biasanya hanya lewat apa? Kalau Abraham itu tidur dan dia bermimpi. Lalu dalam mimpi itu Abraham dijumpai oleh Bapak Yahweh. Sebelum Abraham disunat, perjumpaan Abraham dengan Bapak Yahweh itu seringkali hanya lewat mimpi atau penglihatan. Tapi saudara tahu, setelah orlah atau penghalang atau barrier itu dibuang, Abraham itu lebih sering mengalami Tuhan secara nyata. Dia lebih sering berjumpa dengan Tuhan itu secara nyata, ketemu fisik dengan fisik seperti ini saudara. Tidak hanya lewat mimpi atau sebatas penglihatan. Dan perlu kita ketahui bahwa namanya yang dirubah Bapak Yahweh dari Abraham menjadi Abraham ini, di situ Bapak Yahweh punya tujuan, yaitu supaya Abraham menjadi Beselem Elohim atau segambar dengan Elohim atau dengan Bapak Yahweh. Nilai gematria nama Abraham sama dengan kata Beselem Elohim, yaitu 248. Ingat, 248 ini tadi perintah yang positif atau negatif? Perintah yang positif. Artinya Abraham itu betul-betul sama, bisa dikatakan sama baiknya dengan Bapak Yahweh itu sendiri. Melalui apa? Atau karena apa? Karena ketaatannya. Jadi sekali lagi, namanya yang dirubah Bapak Yahweh dari Abraham menjadi Abraham ini, tujuan Bapak Yahweh tidak lain adalah supaya Abraham menjadi Beselem Elohim atau serupa atau segambar dengan Elohim. Nilai gematria nama Abraham sama dengan kata Beselem Elohim, yaitu 248. Dari mana angka 248 di nama Abraham ini? Abraham itu disusun dari 5 huruf Ibrani. Kalau Abraham cuma berapa? 4 huruf Ibrani. Tapi begitu diganti dari Abraham jadi Abraham, sekarang namanya jadi 5 huruf Ibrani, yaitu Alef, Bet, Res, He, dan Mem. Alef nilai gematrianya 1, Bet 2, Res 200, tambahan huruf He nilainya 5, dan Mem nilainya 40. Sebelum diganti atau sewaktu namanya masih Abraham, gematrianya cuma berapa ini? 243. Dari mana 243? Alef 1, Bet 2, Res 200, Mem 40. Kalau dijumlah 243. Tapi begitu diganti Abraham ditambah huruf He di sini di tengah-tengahnya ini, nilai gematrianya nama Abraham
itu sama dengan kata Beselem Elohim yang artinya segambar dengan Elohim yang jumlah gematrianya sama-sama 248. Kalau dipikir saudara, cuman ketambahan satu huruf He di tengah-tengah. Tapi ternyata pengaruh dan dampaknya itu sangat besar sekali. Nah ini karena apa? Karena Bapak Yahweh itu mau ketika nanti Abraham mengemban misi Bapak Yahweh yang besar, dia akan jadi panutan iman seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini. Bapak Yahweh mau Abraham itu betul-betul selaras dulu dengan Bapak Yahweh. Bapak Yahweh juga mau Abraham itu betul-betul sinergi dengan Bapak Yahweh. Bapak Yahweh juga mau Abraham itu derapnya satu derap langkah yang iramanya sama dengan derap langkahnya Bapak Yahweh. Bapak Yahweh ngomong A, Abraham akan mengatakan A. Bapak Yahweh ngomong B, Abraham pun juga akan mengatakan B. Tidak ada yang ditambahi dan tidak ada yang dikurangi. Dan Bapak Yahweh yang pasti itu juga kepingin Abraham sebelum mengemban misi besarnya Bapak Yahweh menjadi Bapak segala bangsa, tidak hanya 1, 2, 3, 4, 5, 12 raja, tapi semua bangsa-bangsa. Bapak Yahweh mau apa? Abraham itu harus persis plek segambar dulu dengan Bapak Yahweh. Supaya apa? Supaya apa yang akan diajarkan Abraham kepada seluruh umat manusia di dunia ini, yang sekarang ini kita bisa melihat semua pengajaran secara khusus pengajaran iman kita, itu berkiblatnya kepada pengajarannya Abraham. Saudara-saudara sekalian, Bapak Yahweh mau supaya apa yang diajarkan Abraham suatu hari kelak kepada seluruh umat manusia di muka bumi ini, pengajarannya, kalau Abraham itu persis plek dengan Bapak Yahweh, Bapak Yahweh kepingin pengajarannya itu betul-betul murni pengajaran yang dari Bapak Yahweh. Jadi saudara-saudara sekalian, Bapak Yahweh nambahi huruf He di tengah. Nama Abraham seperti ini. Harusnya kan tadinya ini. Nyebrang ke sini, Fram. Avram. Tapi sekarang ditambah huruf He, jadi Abraham. Ditambah satu huruf He ini, ternyata pengaruhnya dan dampaknya sangat besar sekali. Dan hal ini saudara, atau pergantian nama dari Avram jadi Avram ini, pergantian nama dari Avram jadi Abraham ini, sekaligus memberitahu juga bahwa tidak bisa nama Abraham itu diganti dengan Ibrahim. Karena Ibrahim itu bukan Beselem Elohim, bukan citra Elohim, atau tidak segambar dengan Elohim. Sekalipun Abraham dan Ibrahim pribadinya sama atau tidak? Sama. Karena nilai gematrianya Ibrahim bukan 248 lagi, tapi berapa ini? 268, ketambahan 2 huruf yod di sini dan di sini, yang masing-masing nilainya 10 dikali 2 jadi 20. 248 ditambah 20 ketemunya 268. Cuman masalahnya angka 268 itu juga nilai gematria dari kata to be cut off, yang artinya untuk dipotong. Ini artinya janji Elohim Yahweh tentang kekekalan atau tentang hidup kekal atau tentang jaminan Syamayim atau jaminan keselamatan sampai Syamayim atau sampai surga, itu terputus atau tidak sampai atau tidak berlaku untuk keturunan Ismail yang sekarang ini merubah nama Abraham jadi Ibrahim. Jadi ini yang mesti kita ngerti saudara. Kita harus tahu ketika nama Abraham
itu dirubah jadi Ibrahim. Itu tidak bisa. Tidak boleh saudara. Karena Ibrahim itu bukan citranya Bapak Yahweh. Ibrahim itu tidak segambar dengan Bapak Yahweh. Sekalipun pribadinya sama atau tidak? Pribadinya sama. Yang dimaksud oleh orang yang memanggil nama Abraham dengan Ibrahim. Itu arahnya juga kepada siapa? Abraham, kepada Abraham. Sekalipun pribadinya sama tapi tetap tidak bisa juga nama Abraham itu diganti dengan Ibrahim. Karena nilai gematrianya sudah berubah. Bukan lagi 248 yang sama dengan kata Beselem Elohim. Tapi sudah menjadi 268. Ibrahim itu disusun dari 7 huruf Ibrani. Yaitu Alef, Yod, Bet, Res, He, Yod, Mem. Kira-kira bedanya sama Abraham tadi di huruf apa? Di huruf Yod. Ada tambahan 2 huruf Yod di tengah-tengah ini saudara. Nah cuman yang jadi masalah, begitu dihitung nilai gematrianya ternyata bukan 248 lagi, sekalipun sekali lagi pribadinya sama atau tidak? Sama, tapi ternyata gematrianya tidak sama. Loh memang angka pengaruh, sangat pengaruh sekali saudara. Ingat, kitab Geliana pasal 13 ayat yang ke-16 atau ayat yang ke-15 itu kalau tidak salah. Di situ dikatakan, ayat 18. Geliana 13 ayat 18. Dikatakan apa? Dan inilah hikmat itu. Siapa yang berpengertian, hendaklah dia ngapain? Menghitung bilangan binatang buas itu. Cuman bedanya kalau di situ suruh ngitung bilangan binatang buas. Tapi kalau kita kaitkan dengan nama Ibrahim ini, kita disuruh ngitung, artinya apa? Kalau kamu punya hikmat, hitung bilangan itu. Bilangan kata atau nama Ibrahim, itu tidak Beselem Elohim. Tidak segambar dengan Elohim. Sekalipun pribadinya sama. Karena Ibrahim nilai gematrianya adalah 268. Saudara mesti curiga. Kalau Bapak Yahweh sampai suruh kita main hitung-hitungan, kita disuruh ngitung, berarti ada maksudnya Bapak Yahweh di situ. Dan ternyata kita diberitahu atau kita disingkapkan angka 268 itu nilai gematria dari kata to be cut off yang artinya untuk dipotong. Apa maksudnya dipotong di sini? Maksudnya ini, janji Bapak Yahweh tentang kekekalan atau hidup kekal, atau janji keselamatan sampai di Syamayim kelak, itu terputus, tidak sampai atau tidak berlaku untuk keturunannya Ismail. Kenapa? Karena sekarang ini keturunannya Ismail itu sudah merubah nama Abraham jadi Ibrahim. Coba kita buktikan. Betul enggak? Janji kekekalan atau hidup kekal, gambaran dari hidup kekal yang diberikan Bapak Yahweh itu bukan untuk Ismail, tapi untuk keturunan yang lain yang namanya Yitzhak. Kita buka bersama-sama di dalam kitab Beresit pasal ke-17 ayat yang ke-18 sampai dengan yang ke-21. Saya akan bacakan ayat ini pelan-pelan. Saudara simak dengan baik-baik. Lalu Abraham berkata kepada Elohim, biarlah Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu, di hadapan Yahweh. Lalu di situ ayat 19 Bapak Yahweh menjawab, namun Elohim berfirman, Sarah istrimu pasti akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau harus memanggil namanya siapa itu? Yitzhak. Ismail atau Yitzhak? Yitzhak. Dan aku akan meneguhkan perjanjianku dengannya, itu berarti dengan siapa? Dengan Yitzhak, sebagai perjanjian yang apa itu? Yang kekal bagi benihnya sesudah dia. Yang dimaksud bagi benihnya sesudah dia itu perjanjian Bapak Yahweh untuk kekekalannya sampai hidup kekal yang bicara tentang keselamatan.
itu sampai kepada keturunannya Yitzka, sampai kepada keturunannya Yitzka. Janji hidup kekal itu akan berlaku sampai selama-lamanya. Dan mengenai Yismael, aku telah mendengarkan engkau. Lihatlah, aku telah memberkatinya. Dan aku akan membuatnya beranak cucu dan membuatnya sangat banyak. Ia akan melahirkan 12 raja dan aku telah membuatnya menjadi bangsa yang besar. Tetapi perjanjianku, aku membangunnya dengan Yitzka yang akan Sarah lahirkan bagimu tahun depan atau di tahun yang akan datang pada waktu seperti ini. Artinya di hari yang sama, tapi di tahun yang akan datang, tahun depan, Bapak Yahweh itu janji, Sarah itu akan melahirkan Yitzka, saudara-saudara sekalian. Terbukti enggak? Perjanjiannya Bapak Yahweh itu cuman kekal sama keturunannya Yitzka atau dengan Yitzka dan keturunannya. Kalau saudara lihat di depan ini, ada kata keturunan Ismail yang menyebut nama Abraham dengan Ibrahim. Kira-kira yang saya maksud siapa saudara? Siapa yang dimaksud atau iman percaya apa yang dimaksud? Yang menyebut nama Abraham dengan atau mengganti nama Abraham dengan Ibrahim. Itu siapa yang dimaksud? Atau iman percaya apa? Apa? Muslim atau Islam. Karena apa? Karena Islam menyebut Abraham dengan Ibrahim. Dan asal saudara tahu, 3 dari 12 anak Ismail yang bernama Kedar, Nebayot, dan Tema. 3 nama ini adalah 3 nama anak Ismail untuk mengidentifikasi nabi mereka yang bernama Muhammad. Artinya 3 nama anak Ismail yaitu Kedar, Nebayot, dan Tema itu nama-nama anak Ismail yang identik dengan nabinya umat Islam yang bernama Muhammad. Ini artinya Nebayot sebagai anak sulung, Kedar dan Tema itu identik dengan Muhammad atau identik dengan Islam, saudara-saudara sekalian. Jadi dengan kata lain saudara, janji Bapak Yahweh untuk keturunan Ismail, janjinya itu tidak berurusan dengan hidup kekal. Janjinya itu tidak berurusan dengan Syamayim. Kalau dikatakan tidak kekal perjanjiannya dengan Ismail dan perjanjianku yang kekal itu hanya dengan Yitzka, itu artinya dengan Ismail Bapak Yahweh itu tidak pernah berjanji bahwa kamu akan mendapatkan Syamayim atau mendapatkan surga suatu hari kelak. Karena apa? Mereka sendiri juga tidak percaya akan kehidupan setelah kematian. Iman Islam itu tidak percaya dengan kehidupan setelah kematian. Tapi iman percaya kita mengatakan, saudara percaya enggak? Kita akan masuk suatu hari kelak di dalam Hayim Lanitzah, hidup kekal bersama Bapak Yahweh. Saudara percaya enggak kira-kira? Percaya? Kita itu percaya dengan Hayim Lanitzah, kehidupan kekal bersama Bapak Yahweh. Tapi Islam tidak percaya. Mereka tidak percaya kehidupan setelah kematian. Padahal Hayim Lanitzah itu akan terjadi kalau seseorang itu mengalami rapture atau pengangkatan secara pribadi. Maka ketika Yesua datang nanti, orang yang mati di dalam Bapak Yahweh dan Yesua imannya, itu yang pertama-tama akan dibangkitkan dulu untuk nantinya pada akhirnya masuk dalam Hayim Lanitzah atau hidup kekal bersama dengan Bapak Yahweh. Tapi mesti melewati apa dulu itu? Kematian. Tapi setelah kematian ternyata Bapak Yahweh memberitahu apa? Ada kehidupan yang baru setelah kematian yang disebut dengan
Hayim Lanitzah atau kehidupan kekal bersama Bapa Yahweh. Tapi Islam tidak percaya, saudara-saudara sekalian, kalau ada kehidupan setelah kematian. Jadi sekali lagi dengan kata lain saudara, janji Bapa Yahweh untuk keturunan Ismail, janjinya itu tidak berurusan dengan yang namanya kekekalan, atau tidak berurusan dengan segala sesuatu yang sifatnya immortalitas atau tidak mengalami kematian alias kekekalan. Kalau saya sebut dengan immortalitas juga bisa. Karena immortalitas itu artinya tidak mengalami kematian. Bukankah setiap orang yang mati, yang disebut mati di dalam Yesua, tidak pernah disebut mati yang selesai segala sesuatunya? Tidak, saudara. Tapi orang yang disebut oleh manusia mati, tapi imannya di dalam Bapa Yahweh dan Yesua, itu disebutkan apa? Dia sedang fall asleep. Tidur dalam tidur yang panjang. Nah, kalau ada kata tidur atau ditidurkan dalam tidur yang panjang, pasti ada kata diapakan juga. Dibangunkan, ada bangun dan kata dibangunkan. Nah, kalau ada kata dibangunkan berarti ada yang akan membangunkan. Pertanyaannya, siapa yang akan membangunkan? Tidak lain adalah Yesua pada saat kedatangannya yang kedua kali. Itu iman percaya kita. Luar biasa bukan? Dan ini bukan pepesan kosong saudara. Karena sudah dibuktikan oleh Yesua. Ketika dia mati pada hari yang ketiga dia bangkit dari kematiannya. Maka layak untuk kita menyebut Yesua itu Tuhan. Karena Yesua membuktikan ketika dia mati, dia bangkit dan dia hidup sampai hari ini. Dan roh Yesua malam ini ada di tengah-tengah kita. Amin. Roh Yesua itu ada di tengah-tengah kita, memberkati kita malam ini saudara. Tapi kalau andai kata waktu itu Yesua tidak mati, ya dia hanya akan menjadi nabi biasa. Sedangkan dunia menerima satu hal, seorang nabi yang tidak bisa melakukan mujizat, tidak bisa disebut sebagai nabi. Kalau nabi itu atau siapapun orang yang mengaku nabi, boleh-boleh saja, sah-sah saja. Karena tidak ada undang-undangnya yang melarang, kamu dilarang. Pasal 1 ayat 1 dilarang mengaku-ngaku nabi, itu tidak ada. Ivan mau ngaku-ngaku nabi Ivan, ya boleh. Wong Joseph Smith ngaku-ngaku nabi, ya toh? Boleh. Tapi cuman begini dibuktikan. Dunia ini menerima satu hal. Seorang nabi kalau tidak bisa melakukan mujizat, dia tidak bisa disebut nabi. Yesua melakukan mujizat enggak? Melakukan mujizat. Dia mati dan pada hari yang ketiga dia bangkit dari kematiannya. Nah, kita patut bangga enggak saudara? Dia tahu nabi kita mati memang, tapi kematiannya untuk merebut jiwa kita dari tangannya setan. Dan tapi sekarang sampai hari ini dan selama-lamanya Yesua itu hidup. Kalau saya bangga ikut Tuhan, ikut nabi yang hidup. Lah nek saya ikut nabi yang ketika mati sampai hari ini tetap mati, terus apa yang bisa saya banggakan? Kira-kira di situ buatlah satu pertanyaan untuk saudara yang mendengarkan hal ini. Jadi sekali lagi janji Bapa Yahweh untuk keturunan Ismail itu tidak berbicara tentang kehidupan kekal atau keselamatan. Karena Bapa Yahweh hanya memberikan janji kekekalan itu untuk keturunan Yitzhak. Bapa Yahweh tidak punya janji dan perjanjian yang kekal dengan Ismail, Kedar, Nebayot, dan Tema. Bapa Yahweh tidak punya urusan perjanjian atau janji yang kekal dengan Ismail, Kedar, Nebayot, dan Tema. Jadi kalau kita renungkan Bapak Ibu Saudara sekalian, dari hal nama atau soal nama ini saja saudara, kita semakin tahu bahwa ternyata nama itu sangat penting.
Betul saudara? Nama penting enggak kira-kira? Nama itu sangat penting. Kita lihat saja kasusnya Abraham. Ketika nama Abraham diganti dengan Ibrahim, janji hidup kekal atau janji sorga, itu langsung putus, hilang seketika itu juga. Padahal cuman ketambahan 2 huruf yod kalau dari pola Ibrani. Tapi seketika itu juga Abraham diganti Ibrahim. Janji kekal, janji keselamatan itu langsung putus, langsung cut off, putus sampai di situ selesai. Tidak ada keselamatan untuk keturunannya Ismail. Maka saudara, ketika nama Yahweh dan Yesua diganti dengan nama berhala yang dari Yunani dan dari Arab dalam kekristenan, saya sebut ini adalah satu kejahatan yang sangat besar di mata Bapak Yahweh. Ketika nama Yahweh dan Yesua itu bukan disembah, diagung-agungkan, dipuji-puji, tapi justru diganti dengan nama berhala yang dari Yunani dan Arab. Ini adalah satu kejahatan besar di mata Bapak Yahweh. Saudara boleh percaya atau tidak? Nama diganti, hidup kekal atau surga tidak akan pernah dimiliki oleh mereka yang mengganti nama Yahweh dan Yesua. Saudara boleh percaya ini atau tidak? Ya, nama diganti, nama Yahweh dan Yesua diganti dengan nama berhala yang dari Yunani dan dari Arab. Saudara boleh buktikan, hidup kekal atau surga itu tidak akan pernah dimiliki oleh mereka yang dengan beraninya mengganti nama Yahweh dan Yesua. Dan hidup kekal atau surga itu tidak berlaku untuk mereka yang juga menolak nama Yahweh dan Yesua. Perhatikan ini baik-baik. Saudara menolak nama Yahweh dan Yesua, go ahead. Itu hak saudara. Itu urusan pribadi saudara. Tapi asal saudara tahu, saudara yang mendengarkan firman ini, hidup kekal tidak akan pernah berlaku untuk saudara yang menolak nama Yahweh dan Yesua. Sekalipun saudara seorang pendeta, saudara seorang pemimpin gereja dengan titel yang berderet-deret, profesor, doktor, dan sebagainya. Tapi ketika saudara menolak nama Yahweh dan Yesua, keselamatan itu tidak akan pernah saudara miliki. Tapi siapapun yang menerima nama Yahweh dan Yesua, keselamatan dan syamayim atau surga ada untuk orang itu dan ada juga untuk kita yang percaya kepada nama Yahweh dan Yesua. Amin. Keselamatan itu pasti ada bagi siapapun yang menerima Bapak Yahweh dan Yesua sebagai satu-satunya nama yang dia percaya sanggup menyelamatkan dirinya kelak ketika Yesua datang suatu hari kelak. Saya percaya kepada orang-orang yang menerima nama Yahweh dan Yesua, keselamatan dan syamayim itu pasti ada untuk orang-orang itu dan pasti ada juga untuk kita yang percaya kepada nama Yahweh dan Yesua. Amin. Amin. Bapak Yahweh memberkati kita sekalian. Haleluya. Mari kita bersama-sama tunduk di dalam doa. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan bersyukur, kita berterima kasih kepada Bapak Yahweh yang sudah menyingkapkan rahasianya kembali bagi kita.